Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Frankie. Selamat datang kembali di podcast Franco, Frekuensi Anti Narkoba. Nah, perkenalkan, saya kali ini menjadi host untuk episode kali ini. Saya Sierra Alivia Zalfa dan ini rekan saya Muhammad Fazil Alifa yang akan menjadi narasumber kita dan pembawa cerita kita kali ini gitu. Apa nih cerita yang di episode kali ini? Nah, di episode kedua ini ya, kasus ini terjadi di bagian kecamatan Muara Jawa. Nah, jadi langsung saja ya, berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, beberapa hari sebelum Agustusan nih, di mana MC kita, pemeran utama kita nih, sebut saja Saudara S. Dia ditelepon sama temannya. S, bukan saya. Bukan saya. Ditelepon temannya. Dia ditelepon temannya yang inisialnya I, yang sampai sekarang berstatus DPO. Masih dicari ya, masih jadi buronan. Dicari sama otoritas setempat. Terus mereka tuh nelpon bahas apa aja sih? Jadi inti dari pembahasan mereka itu si I menawarkan sabu-sabu yang dia punya kepada si S. Terus dia bilang kalau mau dia akan suruh anak buahnya untuk mengantarkan sabu-sabunya ke si S ini. Terus sabu-sabunya langsung diantar hari itu juga? Belum. Oh, belum. Si suruhannya atau anak buahnya si I ini baru menghubungi S sehari setelah ditelepon gitu. Tepatnya sih jam 9:30 malam ya, tengah malam dia telepon dan setujuan tuh keduanya. Singkat cerita mereka berdua setuju untuk bertemu di Simpang Bina Mitra di desa Mulai Kembang di Muara Jawa. Jadi singkat cerita langsung ada tuh transaksinya. Si S datang, anak suruhannya datang, dimana si S nggak tahu ya namanya ini soalnya nggak kenal, cuma anak suruhannya si I. Terus si ini langsung ngasih dan mereka langsung pulang gitu, nggak ada bayar. Oh, si S nggak bayar? Nggak, soalnya dari keterangan yang akan kita bahas itu kayaknya si S ini berperan lebih ke sebagai pengedar gitu. Oh, iya. Berarti si S ini nanti dikasih imbalan dong sama si I? Nah, nanti dulu. Itu nanti kita bahas, kita fokus ke utama dulu ya. Iya. Jadi Gimana? Sesampainya di rumah, Saudara S itu membagikan satu bungkus yang dia dikasih ke dia itu menjadi 15 poket, dimana selanjutnya dia itu berencana untuk menjualnya dengan kisaran 200.000 sampai 1 juta untuk per poketnya atau bungkus kecilnya gitu. Lumayan tuh 1 juta. Terus gimana tuh hasil penjualannya? Apa nggak sempat karena udah ketangkap duluan? Ya sayangnya sih sempat ya. Waduh. Walaupun ya 7 bungkus dia sempat jual. Loh? Ya 7 udah bungkus. sempat. 7 bungkus itu 8 bungkus. 8 bungkusan lah anggap aja. Dan dia itu dapat untung sekitar 700.000. 700.000 dia dapat, dan sisa narkoba yang dia punya itu, sabu-sabu yang punya disimpan di kamarnya. Nah, langsung dia pulang, dia nyantai itu. Nah, dan penangkapannya si S ini rada gitu lah. Soalnya dia ditangkapnya di tempat yang agak lain. Gitu. Kayak mana tuh? Coba ceritain. Dia ditangkapnya di kamarnya sendiri. Waktu nyantai itu, bayangkan. Itu tuh pasti jam 3-an sore, jam 4 sore gitu kan ya, lagi nyantai. Waktu ini istirahat lah ya sebelum asar. Nah, ya lebih jelasnya sih pada tanggal 23 Agustus 2023, seperti yang dibilang tadi, sekitar sore hari jam 3-an gitu lah. Dia lagi nyantai, terus tiba-tiba ada nih langsung brak gitu. Dua polisi langsung nyergap dia nih. Langsung digedor gitu. Oh iya. Dan gerebek rumah, ya, si gerebek langsung ketar-ketir gitu. Oh, ketar-ketir. Ya, gimana dia tuh langsung kayak kalau diinterogasi langsung jawab gitu, ditanyain di mana narkotikanya. Oh, dia itu udah keburu gemeter kayaknya kayak ini gimana di sini? Oh ya ini di sini, langsung dikasih tahu tanpa itu ya. Karena udah nggak bisa mikir lagi kan soalnya. Iya, udah pasrah. Untung juga sih soalnya ya nggak usah
nggak usah banyak kasut deh, cukup aja. Jadi tuh dia langsung nurut-nurut. jujur situ ya. Iya, dimana langsung dia nunjukkan narkotikanya kan, sama timbangan, kayak alat takarnya juga ditunjukkan tuh. Dan nggak perlu waktu lama, dia langsung diringkus dan diantar ke Polda, kantor Polda. Di sana tuh pasti dia diinterogasi habis-habisan ya. Oh iya, di situ dia sampai mengaku tuh alur cerita bagaimana dia sampai bisa punya sabu-sabu gitu. Dan dia mengaku alasan kenapa dia mau menjualkan sabu-sabu itu karena dia itu akan diupah 2 juta per 5 gram yang dijual. Nah, makanya itu dia mau supaya dapat 2 juta itu. Nah, untungnya sih udah sempat diringkus ya sebelum dapat nyebarkan lebih luas ya. Terus barang bukti sabunya itu gimana? Udah dikonfirmasi belum? Barang buktinya itu beberapa hari kemudian tuh diantar ke BPOM Samarinda. Itu lebih ke laboratorium Samarinda, di mana langsung diuji tuh sama ahlinya tuh. Dan ternyata memang positif kristal metamfetamin, atau maksudnya ya sabu-sabu secara istilah. Berarti masuk ke golongan 1 nih. Bahaya banget si S ini ya. Dia udah terjerat undang-undang tentang narkoba, lebih tepatnya pada pasal 114 ayat 2 UU RI nomor 35 tahun 2009. Betul. Bujur. Betul. Nah, dari pengadilan tersebut ya, sekitar 2 bulan lebih diadili tuh. Dan hasil putusannya itu dia dihukum ya selama 6 tahun 8 bulan di penjara, dan dia didenda sebanyak 800 juta rupiah. Bayangkan. Tapi kalau nggak bisa bayar dendanya pasti diganti dengan kurungan ya. Oh iya, dan kemungkinan besar ya dia pasti milih yang kurungan gak sih? Iya dong. 800 juta tuh terlalu banyak bahkan untuk orang itu. Terus nasib narkobanya tadi gimana? Nasib sabu-sabunya? Nah, nasib sabu-sabunya itu dimusnahkan gitu supaya nggak disalahgunakan. Tapi uang yang dia hasil jualannya itu langsung disita oleh negara dan dimasukkan ke kas negara. Wah, Tuhan sebut sia-sia guys. Udah capek-capek jualan malah dimusnahkan juga ujung-ujungnya. Siapa suruh jualannya jual haram kan? Wes, makanya Sobat Frankis jangan coba-coba deh untuk ikut seperti dari kisah yang tadi. Lihat aja hukumannya, 6 tahun. 6 tahun itu nggak sebentar. Masih banyak yang bisa kita lakukan dan capai selama 6 tahun ke depan. Lagian si S kan belum tentu make kan ya, dia nggak make kan. Iya. Dia cuma mengedar, tapi bisa kena juga. Makanya Sobat Frankis hati-hati ya. Nah, istilah putanya jangan mucil ya, Iya. Jangan mucil. Tingok ya. Nah, kayaknya kita sudah sampai di akhir pembahasan nih, soalnya habis nih, nggak ada. Iya, si endingnya terdakwa. happy nih. Kenapa? Happy ending, soalnya penyebarannya terstop. Oh iya. Tapi jangan khawatir. Tapi yang DPO tadi tuh loh, itu masih dicari iya. tuh. Ada Doakan berupa teman-teman juga. semoga Semoga yang DPO tuh segera cepat ketemu. ditangkap ya. Soalnya biar nggak makin menyebar luaskan narkoba Benar lagi, gitu. Oke, mungkin dengan berakhirnya proses pengadilan si terdakwa S kan, Ya. berakhir sampai sini juga episode kita kali ini. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan ocehan kami hari ini. Stay safe and behave. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.